Halo guys, balik lagi sama gue Radar Motovlog. Kali ini lagi Sunmori. Ada Jody, Dion, Entong, Faiz, Dadan, Bun, Adip, dan ada yang lain. Nah, gue mau test ride Ducati 848 Evo punyanya Adip. Cuman nggak Ducati 848 biasa. Ini agak spesial. Bukan warnanya, tapi suaranya. Wait, tunggu, belum netral. Buset. Ini officially Ducati 848 Evo terbacot yang ada di dunia ataupun di Jakarta atau di Indonesia, gak tahu. Tapi ini adalah Ducati paling berisik yang pernah gue dengar. Ini knalpot apa? Kalau ada yang nanya, kalau kalian tahu 848 kan mantap. Kalau kalian tahu 848 kan knalpotnya undertail di belakang, kurang lebih mirip dengan knalpot merek Torce. Dan kadang gue ledekin ini motor knalpotnya, lu tau nggak kalau lu ada pembangunan terus ada pipa sisanya diambil, dipotong, langsung dipasang. Karena suaranya ngaco. Gila. Sebelumnya sih pakai termik tuh adem ya, tipikal raungannya Ducati lah. Cuman ini a whole new level. Ngaco suaranya, ngaco banget suaranya. Anjir, gila. Suara nggak ngotak sih ini, parah, nggak ada obatnya. Oke, kita coba ngomongin. Semoga yang penting semoga kalian bisa dengar suara gue dengan jelas. Jadi secara basic ya, ini motor super sportnya dari Ducati 848 ya, 848 cc L-Twin, which is 2 silinder. First impression, aslinya ini bukan pertama kali gue pakai ini motor, udah pernah, cuman kali ini kita bikin video test ride-nya. Untuk first impression, ini adalah motor dengan jok terkeras yang pernah gue dudukin. Gue rasa gue kayak duduk di kursi kayu, bukan jok motor, bener. Terus juga ini motor enteng. Gue nggak tahu aslinya entengnya seberapa nih motor. Kalau nggak salah ya, gue kira-kira sendiri pun juga di bawah 200 kg sih. Oke, kalau torsi sih emang nggak usah ditanya, di motor ada torsi. Nah, tapi ada satu hal yang masih gue suka dari Ducati. Lu kalau beli Ducati setipe apapun, dia tuh aslinya udah full package. Maksudnya ada yang sih yang kayak yang S itu kan biasanya Ohlins. Ini enggak, standar aja suspensinya. Tapi remnya lu udah dapet Brembo, kayak bener Brembo, master remnya Brembo gitu. Dan ini koplingnya standarnya emang udah hidrolik. Cuman menurut gua koplingnya masih berat sih. Gua nggak tahu apakah di motor udah pakai peringan kopling atau enggak. Tapi gila sih, ini yang paling ngaco suaranya dah. Aduh. Dan suspensi.
motor yang relatif ataupun bisa dikatakan enteng, ini motor lincah. Menurut gua untuk handling ya, gua coba bandingin dengan 36 atau 848, ini yang paling lincah. Selain ini yang paling enteng juga, dia yang paling ramping. Kalau kalian bisa lihat tangkinya sendiri, itu panjang tapi nggak lebar. Karena ini motor sport, makanya posisi nunduk. Cuman menurut gua ini nunduknya nggak separah R6. Ya tagihan yang paling parah tuh pasti R6 yang paling nunduk dah. Ini menurut gua posisinya cukup nunduk lah, tapi nggak separah R6 menurut gua ya. Wah, oke. Berhenti isi bensin dulu. Jadi jinjit. Dan juga motornya aslinya nggak tinggi banget sih. Gue sih 172. Gue dipaksa, gue bener-bener sampai depan gue napak. Tapi kalau gue agak mundur, ya gue jinjit sih. Tapi ini motor enteng banget. Nah ini yang gue bilang, tangkinya itu nggak lebar. Kalau R6 tuh menurut gue cukup lebar. Ini tuh ramping banget, tapi panjang. Tapi untuk posisi lu sampai jepit tangki, lu cornering ataupun handling ya, secara umum menurut gue ini motor cukup lincah. Oke, balik lagi. Kalau ngomongin posisi yang tadi gue bilang, ini ramping banget. Jadi untuk handling ini lincah banget. Sumpah lu jepit tangki itu enak banget. Motornya nurut banget. Terus juga untuk footstep, dia menurut gua dia cukup ke atas dan ke belakang. Alhasilnya ini motor riding positionnya very sporty. Dengan jok yang gue bilang ini udah kayak kursi kayu, ini ya motor balap sih aslinya. Menurut gue ini motor suaranya gak jauh beda dengan MotoGP deh. Ngaco. Aduh, gue sendiri aja udah pusing dengerin demi. Tangkinya menurut gue datar banget dan panjang, udah kayak meja, jadi lu tinggal rest tangan lu sini aja kalau pegel. Untuk rem meskipun Brembo oke lah, remnya cukup pakem, tapi lu harus neken cukup dalam sih buat kerasa remnya. Ini juga teman gue udah ganti yang adjustable, mereknya apa nih? Racecraft. Kalau ngomongin soal power, tenaga, kalau dipertanyakan apakah di motor kencang atau enggak, iya kencang, ini motor kencang. Nah tapi dengan knalpot yang seperti ini, menurut gua dan perasaan gua, tenaga bawahnya tuh agak kopong, agak loss dikit sih. Syarat. Nah dengan motor gua di situ dan berganti knalpot, gua nggak bisa dengar sih suara motor gua. dak beduk. Kan untuk miring-miring tuh Ducati handlingnya emang nggak main sih, emang enak banget. Dan seperti biasa untuk horsepower atau torsi yang muncul di sini, ting. Dan satu hal lagi, ini adalah pertanyaan yang paling dipertanyakan kalau urusan Ducati. Panas gak sih? Asli ini motor panas. Apalagi kalau macet. Ducati itu menurut gua dia tuh panas kalau lu bawanya pelan
ataupun macet. Karena selama lu gerak suhunya kan turun. Sekarang sih suhunya 92 derajat Celcius. Aslinya sekarang yang gue rasa itu nggak panas, cuman anget dikit ya. Tapi lu bener-bener harus berhenti ataupun macet atau lampu merah lama baru kerasa panasnya. Dan panasnya sih menurut gue naiknya cukup cepat. Nah, kita berhenti nih kan, kita lihat nih rasa seperti apa. Emang berisik. budak ini yang punya nih. Udah biasa dia udah biasa. Apalagi ini motor, oh ini motor udah single side swing arm. Memang ada ciri khasnya sih. Kan aslinya yang 848 tuh seinget gue yang 848 biasa, 848 Evo, 1098 dan SSP apalah, gue nggak hafal itu. Dan panasnya yang gue rasa adalah di sini. Ini kerasa banget sih panasnya. 105, buset cepet naiknya kan. Tapi overall nih motor aslinya enak, dibawa kenceng, bawa ngebut, handling enak, gak berat. Cuman yang problemnya bagian ini Ducati motor Eropa, harus lebih hati-hati. Panas, boros sih gue nggak tahu sih boros berapa, dan ini tangkinya berapa liter, paling seperti bisa ke sini. Ding. Tapi untuk radius putar menurut gue masih oke sih. Oh iya, dan dia udah ada steering damper bawaan ya, bawaan pabrik. Wah, ngaco, panas banget. Nih, jadi gini guys bentuknya. Kenapa tuh seperti ini, single side swing arm, panas pokoknya, dan Brembo kan dengan tipikal Ducati gitu. Gue nggak tahu ya, seingat gue ini piringan kopling deh, tapi tetap aja berat. Oke, katanya videonya sampai sini aja. Seperti biasa, kalau kalian suka silahkan kasih like. Kalau kalian mulai perjalanan vlog gue silahkan subscribe. Kalau kalian ada pertanyaan, kritik, saran atau apapun, silahkan tulis di komen. Dan yang terakhir, jangan lupa share ke teman-teman.